Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita bermajelis dengan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Karomatul Aulia, karomah kemuliaan para wali Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Fida Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullah taala wa ra'ah. Di malam hari ini kita membaca poin 33. Beliau sampaikan karomahnya beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Kata beliau karomatu jama'atin minas sahabah. Karomahnya sekelompok orang dari sahabat. Beliau akan menyebutkan di sini dalam satu kisah karomah dari banyak sahabat. Dan beliau sebutkan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. An Simak qala sami'tu Iyadan al-Asy'ari. Qala syahidtul Yarmuk wa alaina khamsatu umara. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah wa Yazid Ibn Abi Sufyan wa Ibn Hasanah wa Khalid Ibn al-Walid wa Iyad wa laysa Iyadun hadha billadhi haddatha Simakan. Qala wa qala Umar idza kana qitalun fa'alaikum Abu Ubaidah. Faqala fakatabana ilaihi innahu qad jasha ilaina al-maut. Astamdadnahu fakataba ilaina innahu qad ja'ani kitabukum tastamidduni wa inni adullukum ala man huwa a'azzu nasra wa ahdaru junda. Allahu azza wa jal. Fastansiruh fa inna Muhammadan qad nusira yawma badrin fi aqalli min iddatikum. Fa idza atakum kitabi hadza faqatiluhum wa la turaji'uni. Qala faqatalnahum fahazamnahum wa qatalnahum arba' farasih. Subhanallah. Qala wa asabna amwalan tashawaru fa asyara alaina Iyad an nu'tiya an kulli ra'sin asyara. Qala wa qala Abu Ubaidah man yurahinni. Faqala syab ana illam taghdab. Qala fasabaqahu fara'aitu akisati Abi Ubaidah tangkuzani wa huwa halifahu wa huwa khalfahu ala farasin arabi. Ini kisah beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami. Saya sengaja baca sampai habis karena pendek sekali. Kata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad ibnu Ja'far berkata telah bercerita kepada kami Syu'bah. Dia nukil dari Simak. Dia berkata, saya mendengar Iyad al-Asy'ari berkata, saya menyaksikan perang Yarmuk. Bersama kami waktu itu ada 5 komandan pasukan. Ada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, Amin hadhil ummah yang telah lewat karomahnya.
Ada Yazid ibn Abi Sufyan, ada Ibnu Hasanah, ada Khalid ibn Walid, dan ada Iyad. Namun ini bukan Iyad yang menceritakan kepada Simak. Maksudnya ini Iyad yang lain. Iyad berkata, Umar berkata, apabila terjadi perang, maka hendaklah kalian bersama Abu Ubaidah. Ini pesannya Umar radhiyallahu taala an. Maka kami menulis surat kepadanya, itu kepada Umar radhiyallahu taala an, bahwasannya telah berguguran korban dari perang ini orang-orang yang mati di pihak kami. Dia tulis surat, dia katakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu dalam suratnya itu, wastamdadnahu, kirimlah bantuan kepada kami tambahan. Tapi balasan dari Umar bukan berupa tentara, tapi dikirim balik surat. Kata Umar kepada mereka, membalas surat bantuan, permintaan bantuan tadi, telah sampai kepadaku surat kalian. Ja'ani kitabukum tastamiduni. Datang kepadaku tulisan kalian. Kan sudah ditunjuk. Iya. Tadinya. Sekarang telah datang kepada kalian. Tulisan, telah datang kepada saya tulisan kalian. Yang mana kalian meminta bantuan tambahan pasukan dariku. Terus isi suratnya, wa inni adullukum ala man huwa a'azzu nasra wa ahdur junda. Kata Umar, sungguh saya akan tunjukkan kepada kalian kepada yang lebih perkasa. Dalam kemenangan dan lebih siap pasukannya. Dia tulis Allah Azza wa Jal. Astansiru. Minta tolong kepadanya. Jangan tulis surat kepadaku. Kalau kalian meminta tambahan pasukan, maka jangan kepada saya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberanian dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, memberikan keberanian juga kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau jelaskan bahwa ini bukan perkataan yang biasa. Umar berkata, fa inna Muhammadan qad nusira yauma Badar. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditolong, telah dimenangkan pada perang Badar. Yang mana kata Umar, fi aqalli min iddatikum. Lebih sedikit daripada persiapan kalian. Dan Umar menegaskan, fa idza atakum kitabi hada faqatiluhum. Kalau telah sampai kepada kalian suratku ini, langsung perang. Jangan lagi menanti dan menunggu bantuan. Wala turaji'uni. Kata Umar kepadanya, jangan kalian kembali kepadaku. Iya, artinya perang sampai mati.
Kalau memang kalah dan kalian mati syahid kan tidak rugi. Iya. Kalian di jalan Allah. Iya. Tanpa ragu beliau katakan seperti itu. Qala, maka berkata Iyad, faqatalnahum fahazamnahum. Apa yang terjadi? Maka kami pun memerangi mereka dengan pasukan yang kurang. Musuh lebih banyak. Kami memerangi mereka. Kami menghancurkan mereka. Sampai disebutkan itu panjangnya pasukannya itu arba farsakh. 4 farsakh. 4 farsakh. 4 farsakh itu puluhan kilo jauhnya. Disebutkan. Artinya pasukan yang sangat banyak sekali. Dan memang Umar mengirim banyak pasukan. Karena pimpinannya saja ada 4. Tapi musuh lebih banyak. Sehingga mereka menulis surat untuk menambah. Tapi dengan ketawakalan yang tinggi. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berkata wa asobna amwalan. Kami mendapatkan harta yang sangat banyak. Yaitu ghanimah. Harta rampasan perang. Dan kami bermusyawarah. Ini bagiannya dan pembagiannya berapa. Maka Iyad berkata dalam hal tersebut dan mengusulkan. Katanya kita berikan setiap dari pimpinan kita 10 bagian. Itu kan ada 4 pimpinannya. Kita berikan kepada mereka 10 bagian. Maka berkata Abu Ubaidah, Man yurohibinni. Man yurohinni. Dia berkata, siapa yang mau menggadekannya kepadaku. Berkata seorang pemuda termasuk anggota pasukan. Saya, jika kamu tidak marah. Karena dia berani mengajukan dirinya. Ya, bersamaan dengan masih anak mudanya. Maka ketika itu terjadi maksudnya tadi itu. Siapa yang mau menggadekannya kepadaku, maksudnya berlomba denganku. Kalau dia menang, dia akan mendapatkan bagiannya. Iya. Terus dia lihat menceritakan maka anak muda tadi memenangkannya dan melombai Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan Iyad berkata, saya melihat ikatan rambutnya Abu Ubaidah. Dia terurai ke belakang dan dia di belakangnya kudanya tadi seorang pemuda itu. Mungkin ada yang bertanya, apakah boleh seperti itu berlomba? Kan ini judi. Abu Ubaidah menentang siapa? Kan ketika belum mendapatkan bagian yang banyak. Ada 10 bagian. Belum menantang siapa yang mau berlomba denganku. Maka seorang anak muda mengajukan dirinya, saya jika kamu tidak marah. Maka Abu Ubaidah kalah. Dibolehkan lomba berkuda. Walaupun hadiahnya dari yang berlomba.
Dan ini bukan judi karena Nabi SAW telah membolehkan untuk berlomba dalam berkuda, berlomba dalam memanah, berlomba dalam berlari. Itu dibolehkan. Walaupun hadiahnya dari yang berlomba. Walaupun hadiahnya dari yang berlomba. Titik pendalilan dari kisah ini, bagaimana para wali Allah itu tidak akan ditelantarkan. Mereka akan ditolong dari musuh-musuhnya. Lah ini mereka jumlahnya sedikit. Musuhnya lebih banyak. Tapi mereka dimenangkan. Mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan kuat dari mereka, permintaan pertolongan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantu mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan mereka. Disinilah berkata para ulama kita, jika kita ingin berjaya seperti di masa sahabat Nabi SAW, maka kita harus kembali kepada apa yang mereka pegang. Harus kita kembali kepada apa yang mereka yakini. Harus kita kembali kepada apa yang menjadi pegangan mereka di dalam kehidupan mereka. Karena dengan itulah kita akan dibantu dan dikuatkan serta ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan nanti ada tambahan di kisah berikutnya yang diberikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala berupa satu faedah dan kisah yang kita akan sebutkan, kisahnya Abdullah bin Mas'ud, bahwa orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan orang-orang yang beriman, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan menghinakan orang-orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita lewati satu karomah karena penulis sendiri bilang, saya belum ada seorang rawi yang saya belum dapatkan biografinya. Jadi kisahnya kita lewati. Karena belum ada hukum apakah ini kisah sah atau tidak. Dinukil. Kan ada satu rawi yang tidak didapatkan keterangan terkait dengan kekuatannya. Jadi kita lewati. Kita langsung masuk ke kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Karomanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kita baca kisah yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Bashar, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Bashar. Haddatsana ibn Abi Adi. Dia berkata telah bercerita kepada kami Ibn Abi Adi. An Ja'far ibn Maimun, dari Ja'far ibn Maimun. An Abi Tamimah Al-Hujaimi,
dari Abu Tamimah Al-Hujaimi an Abi Utsman, dari Abu Utsman an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud qol, dia berkata shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau salat isya. Tuman sorofa, setelah itu beliau keluar dari salatnya. Aqada biyadih, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Karena kebiasaan Nabi kalau berjalan bersama sahabatnya, beliau pegang tangannya. Beliau pegang tangannya. Kadang beliau rangkul bahunya. Kalau berjalan. Setelah itu hatta kharaja bihi ila batha Makkah. Sampai beliau keluar ke Batha Makkah. Fa'ajlasahu thumma khatta alaihi khattan. Kemudian Nabi mendudukkan Abdullah ibn Mas'ud di sebuah tempat. Kemudian beliau menggaris garis di kelilingnya. Thumma qal, kemudian Nabi berkata kepadanya, la tabrohanna khattak. Jangan pernah antum tinggalkan ini garisan, lingkaran. Fa'innahu sayantahi ilaika rijalun. Sesungguhnya akan datang kepada kamu orang-orang. Fala tukallimuhum. Fa'innahum la yukallimunak. Kamu jangan mengajak mereka berbicara. Dan mereka juga tidak akan berbicara kepadamu. Qal thumma madha Rasulullah. Dia berkata kemudian Rasulullah pergi meninggalkannya. Ini setelah Isya. Di lembah Makkah. Gelap gulita. Rasulullah meninggalkannya. Haitsu arada. Ya kemana beliau ingin pergi? Ke tempat yang beliau ingin tuju. Fabaina ana jalisun fi khatti. Di sini masalahnya. Tatkala saya sedang duduk di lingkaran tadi. Yang digariskan oleh Rasulullah. Id atani rijalun. Tiba-tiba datang kepadaku orang-orang. Ka'annahum azzud. Ash'aruhum wa ajsamuhum. Seakan-akan mereka itu azzud. Itu hitam. Rambut dan badannya. Saya tidak melihat ada sesuatu yang beda. Pokoknya buruk penampilannya. Buruk penampilannya. Fayantahuna ilayya la yujawizunal khat. Mereka mendatangiku tapi tidak bisa melewati itu garis. Yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yasduruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana min akhiril lail. Jadi ini duduk enggak pindah-pindah. Sampai katanya sampai akhir malam. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ani wa ana jalis. Akan tetapi sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadaku dalam keadaan saya masih duduk. Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak bergeser. Tidak bergeser. Faqal, maka Rasulullah berkata kepadaku, laqad arani mundul lailah. Sungguh saya melihat semenjak malam tadi, awal malam. Tumadaqala alayya fi khatti, kemudian belum masuk kepadaku dalam garisku. Fatawassada fakidi, maka Rasulullah tidur berbaring dan menjadikan pangkuanku sebagai bantalnya. Ini kedekatannya Abdullah bin Mas'ud
dengan Rasulullah SAW. Makanya tidak heran para sahabat juga yang umurnya lebih tua dari beliau mendahulukannya. Seperti suatu kejadian di Basrah. Ada Abu Sa'id Al-Khudri yang lebih tua umurnya dari beliau. Terjadi bid'ah pertama. Bid'ah zikir berjamaah. Di orang Basrah. Mereka mengumpulkan batu-batu. Seorang dari mereka bilang, sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100. Bertahmidlah 100. Bertakbirlah 100. Bertahlillah. Jadi dipimpin dan menghitung itu kerikil. Yang mereka kumpulkan. Abu Sa'id Al-Khudri yang melihatnya, tidak langsung mengingkarinya. Dia pergi dulu ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Terus tidak diketuk. Dia tunggu di luar. Dia tunggu sampai keluar. Bagaimana pemuliaan sahabat terhadap sahabat ini. Karena memang dia adalah orang yang termasuk dekat dengan Rasulullah SAW. Dia tunggu di luar. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa kamu tidak ketuk saja? Meminta saya untuk keluar. Akhirnya sama-sama datang ke majelis. Belum menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud apa yang terjadi. Dan di sana Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa kamu tidak langsung mengingkarinya? Tapi ini Abu Sa'id Al-Khudri tidak mau berbicara mendahului Abdullah bin Mas'ud. Orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di majelis, maka Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Ini pakaian Rasulullah belum usang. Piring Rasulullah belum pecah. Cepat sekali kalian berubah. Hitung kesalahan-kesalahan kalian. Menghitung itu sama dengan berbuat kesalahan. Mereka berkata, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami ini kan mau berzikir, menambah ibadah supaya bagus, terhitung rapi. Kami melakukannya secara berjamaah supaya lebih semangat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami muridinil khair lam yusibhu. Banyak orang yang mau kebaikan tapi tidak dapat. Karena menyelisih sunnah. Karena menyelisih sunnah. Jadi dia mengingkarinya. Dia mengingkarinya, tapi yang menjadi poin kita adalah bagaimana beliau setelah Nabi SAW meninggal dihargai bahkan oleh para sahabat. Yang lebih berumur daripada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kan beliau termasuk sahabat muda dari sahabat Nabi SAW. Jadi beliau menceritakan bahwa Nabi tidur di pangkuannya. Di dalam lingkaran. Id ana birijalin alaihim thiyabun bid. Ini kelompok yang kedua. Yang mendatanginya tapi Rasulullah sudah ada di situ. Maka tiba-tiba datang laki-laki. Para laki-laki. Mereka semuanya berpakaian putih. Allahu a'lam ma bihim minal jamal. Wallahu alam bagaimana keindahan mereka. Fantahu ilayya, mereka sampai kepadaku, fajalasa ta'ifatum minhum inda ra'si Rasulillah. Sekelompok dari mereka ada yang duduk di kepala Rasulullah. Wa ta'ifatum minhum inda rijlai. Sekelompok lagi di sisi kaki Rasulullah. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata bainahum, sesama mereka. Kan Abdullah bin Mas'ud dilarang bertanya. Dilarang bercerita dengan mereka. Ini Rasulullah beliau sedang tidur. Tidur nyenyak. Karena beliau sebentar akan sebutkan bagaimana Nabi SAW tidur. Beliau sebutkan sebelumnya. Faroqoda, Nabi tidur. Wa kana Rasulullah idha roqoda nafaqo. Adalah Nabi SAW apabila beliau tidur bunyi.
Itu tentunya bukan celaan. Itu hal biasa, manusiawi. Iya. Nabi SAW apabila beliau tidur, bunyi. Ini penukilan sahabat. Ini penyampaian mereka. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya disampaikan kepada mereka. Maka mereka itulah yang dibilang oleh Nabi SAW amanahnya umat ini. Karena mereka sampaikan kepada kita sesuai dengan kejadiannya. Tanpa ada yang ditambah, tanpa ada yang dikurangi. Iya. Jadi Nabi sudah tertidur sekali. Lelap. Sampai belum bunyi napasnya. Datang tadi malaikat. Orang-orang tadi, Ibnu Mas'ud tidak tahu itu malaikat. Orang-orang tadi, mereka saling berbicara sesama mereka. Ma ra'ayna abdan qat utiya mithla ma utiya hadan nabi. Kita belum pernah melihat seorang hamba sama sekali yang diberikan seperti nabi ini. Inna ainahi tanaman. Ini keunggulannya. Tidak ada nabi sebelumnya yang seperti itu. Kedua matanya tertidur, wa qalbuhu yaqdhan. Hatinya tetap sadar. Ini keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Matanya tertidur tapi belum, hatinya tetap sadar. Setelah itu mereka bercerita, idribu lahu mathalan. Buatkan perumpamaan. Mereka katakan mathalu sayyidi bani mathala sayyidin bana qasra. Ceritakan sebuah cerita, perumpamaan. Mereka membuat cerita dan mereka bercerita. Menceritakan kepada Nabi SAW dalam keadaan Nabi tertidur. Tapi kan Nabi mendengar. Karena hati beliau apa? Tidak tidur. Maka malaikat bilang, buatkan cerita untuknya. Maka mereka mengatakan, ada sebuah cerita. Sayyid Tuan Bana Qasra. Dia bangun istana. Tsumma ja'ala ma'dabah. Kemudian dia menyiapkan tempat jamuan. Pada'an nasa ila ta'amihi wa syarabih. Dia mengajak orang-orang kepada makanan dan minumannya yang dia siapkan. Faman ajabahu akalah min ta'amih. Siapa yang menjawab undangannya maka dia akan makan dari makanannya wa syariba min syarabih. Dan minum dari minumannya. Wa man lam yujibuhu aqabahu. Ini masalah. Siapa yang tidak menjawab undangannya itu, dia akan menyiksanya. Ini perumpamaan yang diceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Au qala adzabah. Atau dia akan mengadabnya. Tumartafa'u. Kemudian mereka naik. Dan Nabi terbangun. Inda dalik. Mereka berdiri. Dan Nabi terbangun. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Sami'ta ma qala haula. Kamu dengar apa yang mereka ceritakan? Wahal tadri man haula? Tahukah kamu siapa mereka? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Saya berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala humul malaikah. Kata Nabi SAW kepada Abdullah ibn Mas'ud, mereka malaikat. Fatadri mal mathalul ladzi darabu? Tahukah kamu tadi perumpamaannya? Yang mereka buat, mereka ceritakan? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Kembali dia berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab ketika kita tidak tahu. Qal kata Nabi, al-mathalul ladzi darabu ar-Rahman. Tabaraka wa ta'ala. Perumpamaan yang mereka sebutkan tadi itu Allah. Tabaraka wa ta'ala. Banal jannah. Allah menciptakan surga. Wada'a ilaiha. Dan mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam surga. Iya.
Faman ajabahu dakhalal jannah. Siapa yang menjawab ajakan itu dia akan masuk ke dalam surga. Wa man lam yujibuhu aqabahu au adzabah. Siapa yang tidak menjawabnya maka dia Allah akan menyiksanya. Ini hadis nampak keutamaan Abdullah ibn Mas'ud. Dia pertama tidak dibahayakan oleh sesuatu apapun. Padahal dia sendiri di malam yang gelap tidak ada yang membahayakannya. Pertanyaan kita, kenapa bisa tidak ada yang membahayakannya? Apa sebabnya? Kata para ulama, karena dia berpegang dengan wasiat Rasulullah. Rasulullah bilang, kamu tidak boleh bergeser. Dia tidak bergeser sama sekali. Bahkan datang orang-orang yang menakutkan. Tidak sama sekali lari. Kenapa dia tidak lari? Padahal manusia biasa takut. Dia berpegang dengan sunnah. Kata Nabi, jangan kamu keluar dari garisan ini, lingkaran ini. Dengan itu dia selamat. Ini nampak. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Bahwa orang yang berpegang dengan sunnah itu sama dengan orang yang menaiki perahunya Nabi Nuh. Yang naik itulah yang selamat. Yang tidak naik itulah yang tenggelam. Kata Syekh Abdul Rakib, jarang beliau komentar seperti ini. Karena sudah banyak kisah yang kita sebutkan, jarang beliau komentar. Beliau cuma membawakan saja. Tapi di sini beliau berkata, ya subhanallah ya ikhwani. Wahai subhanallah. Saudara-saudaraku. Ma fi hadil hadith al-azimah minal ibrah wal idah. Sangat luar biasa yang terdapat dalam kejadian ini berupa pelajaran dan nasihat untuk kita. Wa kaifa kanat ta'atu Abdullah bin Mas'ud li Rasulillah? Bagaimana ketaatan Abdullah bin Mas'ud terhadap Rasulullah? Hina amarahu an makanak. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepadanya, tempatmu, diam di situ. Apa yang terjadi kata beliau, wa ma sarafallahu anhu bidzalika min asyarri unas, atau ketika dia berpegang dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, Allah palingkan darinya orang-orang yang paling buruk yang mendatanginya. Artinya ketika kita berpegang dengan sunnah, ucapan orang, perbuatan orang tidak bisa membahayakan kita. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Lihat ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita mampu juga seperti ini, kita hanya berjalan di atas sunnah sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Kalau bisa katanya kita tidak menggaruk kecuali Rasulullah di situ juga menggaruk. Kalau kita mampu seperti itu maka tidak ada yang bisa membahayakan kita. Lihat ini Abdullah bin Mas'ud. Allah hindarkan kepadanya, darinya orang-orang paling buruk tadi yang datang pertama. Bi asna'i suratin wa akbai hayatin munkaro. Di bentuk yang paling buruk. Bahkan itu sangat diingkari. Ditakuti. La siyama ma'kur bihi minhum. Lebih-lebih lagi ini orang yang tadi itu sangat dekat. Kan Rasulullah cuma melingkarkan. Bukan pagar, bukan dinding, cuma garis. Gimana kalau kita di situ? Gelap gulita, tidak ada penghalang, hanya garis saja. Bukan tembok. Iya, yeah. Bukan tembok.
Wa ma hunaka syai'un yarudduhum an ghairu khat. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menahan orang-orang tadi itu dari Abdullah bin Mas'ud kecuali garis. Lau atat alaihi romel tasbahari la apa athar. Ini garis apalagi orangnya. Kalau ada antum bawakan kerikil atau ada angin, kan akan terhapus. Kan garis saja. Iya, ada orang berjalan pasti terhapus. Ada angin akan terhapus. Iya. Beliau katakan setelah itu, wa ma huwa kal khutut bal huwa qattus sunnah al-gharra wal mahajjatul baydha. Tapi ingat, itu bukan garis sembarang. Itu garis seperti sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Hujjah yang putih bersih. Man tamassaka biha usima. Siapa yang berpegang dengannya maka pasti terjaga. Seperti itu Abdullah bin Mas'ud. Ini garis tadi itu bukan sembarang garis. Itu adalah garis sunnah. Siapa yang berpegang dengannya maka akan terjaga. Wa man tarokaha kusima. Siapa meninggalkannya maka dia akan dihancurkan, dibinasakan. Akan dibinasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang keluar dari perintah Rasul. Dia akan ditimpa oleh fitnah. Kata para ulama tafsir, al-fitnah az-zaik, kesesatan. Kesesatan. Kapan orang menyelisihi yang digariskan oleh Nabi SAW akan sesat. Di dunia. Au yusibahum adzabun alim. Atau dia akan ditimpa oleh adab yang sangat menyakitkan. Ini yang harus kita hati-hati. Dan beliau berkata sebagai penutupnya, "Fama asbahaha bisafinatin Nuh." Betapa miripnya ini sunnah Nabi dengan perahunya Nabi Nuh. Nabi kita memang tidak punya perahu. Tapi beliau punya sunnah. Yang punya perahu itu Nabi Nuh. Itu tidak terulang. Tidak terulang. Kata beliau betapa miripnya ini sunnah Nabi dengan perahunya Nuh. Man rokibaha naja. Siapa yang naik berpegang dengannya, dia akan selamat. Dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Wabillahil musta'an. Tapi siapa yang menyelisihinya, dia akan tenggelam atau akan terbang jauh. Wabillahil musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ini Masya Allah. Jarang beliau memberikan komentar yang seperti ini. Kecuali di beberapa kesempatan. Seperti saat ini. Ini sudah banyak sekali karomah yang disebutkan. Biasanya beliau hanya mengatakan ini sahih. Kisahnya sah. Tapi ini belum memberikan komentar karena pelajaran yang ada di kisah Abdullah ibn Mas'ud bersama Nabi ini sangat luar biasa. Kalau antum mampu memahaminya dengan baik dalam kehidupan ini maka kita selamat dunia akhirat. Kita akan selamat dunia akhirat. Iya. Inilah beliau ingatkan sunnah Nabi ini perahunya Nabi Nuh. Antum
harus berbahagia berada di atasnya. Antum harus berbahagia berada di atasnya. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang sesat. Jumlah mereka ataupun apa yang mereka miliki. Iya, lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Beliau berdakwah 1000 kurang 50 tahun. Lama sekali. Iya. Itu 950 tahun lamanya. Seluruh bentuk cara dakwah sudah dia tempuh. Tapi tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Orang-orang yang tidak beriman kepadanya mengejeknya, mengolok-oloknya. Bahkan yang paling puncaknya adalah saat Nabi Nuh buat perahu tapi jauh dari air. Jauh dari air. Dia tambah ejekannya. Tapi Nabi Nuh tidak peduli. Ini kan Allah suruh saya buat perahu. Walaupun tidak ada air. Iya. Setelah itu Allah perintahkan untuknya mengajak orang-orang yang beriman kepadanya. Dan itu sedikit. Bahkan istrinya tidak ikut, anaknya tidak juga beriman kepadanya. Jangankan orang yang jauh, orang dekatnya tidak ikut. Iya, karena kita tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dia cintai. Kepada orang yang kita cintai. Jadi tidak ada ikut kecuali sedikit. Itulah yang hidup sampai sekarang ini adalah keturunannya Nabi Nuh. Keturunannya Nabi Nuh. Siapa itu mereka? Yang naik di perahu. Yang naik di perahu. Inilah sunnah Nabi seperti itu. Ini seperti perahunya Nabi Nuh. Yang terbentang. Yang digariskan untuk kita. Kita berbahagia dengan berpegang dengannya. Iya. Dan kita tidak perlu bersedih hati dengan banyaknya orang yang menyelisihinya. Karena inilah kemuliaan, inilah keselamatan. Ini yang beliau sebutkan di kisah Abdullah bin Mas'ud. Nanti kita lanjut lagi di kisah karomah berikutnya. Disebutkan oleh penulis rahimahullah hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita adzan dulu, baru kalau ada pertanyaan kita jawab dan sholat isya. Baik, alhamdulillah kita di sini baca beberapa pertanyaan. Boleh bertanya langsung ya. Ini ada pertanyaan. Apa Ustaz? Pada saat sholat berjamaah, saya menunggu imam selesai membaca Al-Fatihah. Kemudian baru saya membaca Al-Fatihah. Namun terkadang saya lupa membacanya. Disebabkan terlalu menikmati bacaan imam. Apakah saya harus menambah 1 rakaat atau sujud sahwi? Pertama, tentunya kita harus pahami baik-baik bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat itu rukun. Rukun itu artinya kalau tidak ada sholat. Itu kalau dibilang rukun. Karena dalam sholat itu 3 perkara yang ada dari takbir sampai salam. Ada rukun, ada sunnah, ada wajib. Rukun tidak cukup dengan sujud sahwi. Harus dilakukan ulang. Wajib cukup dengan sujud sahwi. Tidak perlu diulangi. Sunnah, maka
tidak perlu sujud sahwi, dan tidak perlu juga diulangi. Ini 3 ini dalam sholat. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Iya. Kita bilang Al-Fatihah rukun sholat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Iya. Setelah kita tahu rukun, maka ketika kita lupa, wajib kita tambah rakaat. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, maka tidak ada sholat. Tidak ada sholat. Itu yang perlu dipahami. Tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Karena itu hanya bisa menggantikan yang wajib. Kita misalnya lupa tasyahud awal. Kan tasyahud awal hukumnya wajib. Bukan rukun sholat. Tasyahud awal langsung kita berdiri. Tidak perlu kita duduk kembali kalau sudah tegak. Tidak perlu. Kita lanjut sholat. Nanti tinggal sujud sahwi untuk menggantikannya. Itu bedanya kalau rukun sama wajib. Ini harus dipahami. Wallahu a'lamu. Kata di sini anak pernah mendengar Syekh Shalih Al Fauzan berkata, bid'ah amalan itu tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Namun hanya berdosa. Tapi yang kami ketahui dari guru-guru kita adalah bid'ah amalan itu mengeluarkan dari ahli sunnah. Iya. Jangan antum tanyakan pada saya ucapan Syekh Shalih Al Fauzan. Hafizallahu ta'ala. Apa kita ini? Itu ya orang luas ilmunya. Hanya saja antum perlu ketahui bersama, Syekh katakan di mana, apakah ketika fatwa atau ketika mengkaji kitab. Kan dalam kitab Syekh Shalih Al Fauzan jelas. Pelaku bid'ah keluar dari ahli sunnah. Pelaku bid'ah keluar dari ahli sunnah. Jadi di kajian yang rinci atau hanya namanya kalau dalam fatwa itu kan apa yang muncul itu yang dijawab. Itu yang terjawab. Syekh Shalih Al Fauzan jelas pembahasannya. Antum bisa baca. Misalnya ada beliau syarah kitab Lu'matul I'tiqad terkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Antum bisa baca bagaimana pembahasan rinci dari beliau. Iya. Bahwa ahli bid'ah, ya namanya ahli bid'ah. Bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Kan sudah jelas namanya. Cuma apakah dia keluar dari Islam atau tidak itu. Itu yang disebutkan. Hal itu juga pernah saya lihat ditanyakan kepada Ustaz Dul. Beliau jawab juga seperti itu. Antum baca pembahasan rincinya Syekh Shalih Al Fauzan itu kan jelas. Pembahasan rincinya. Ya, jangan sampai kita suka mencari yang samar-samar. Atau suka mencari kesalahan si alim. Suka mencari kesalahan si alim. Dia tidak mau yang benar. Mau cari yang salah untuk mendukung keyakinannya yang salah. Untuk mendukung keyakinannya yang salah. Sebagian orang kan suka begitu. Suka menunggu kalau dia salah dalam berbuat atau berkata, itu yang saya pegang. Karena dia telah berkeyakinan yang salah, sehingga tunggunya salahnya seorang alim untuk mendukung apa yang dia pegang. Hati-hati dari yang seperti itu. Ingat, ma min alim illa walahu zallah. Tidak ada seorang alim pun kecuali pasti ada kesalahannya. Pasti ada kesalahannya. Kita sebagai orang penuntut ilmu ikut yang benarnya, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan ikut yang salahnya. Jangan ikut yang salahnya. Karena Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala beliau berkata, kullun yuqbal qawluhu wa yurad. Imam Malik rahimallahu ta'ala beliau berkata, semuanya bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak. Kecuali Nabi SAW. Yang tidak bisa ditolak itu hadis.
Adapun ucapan orang, kita bisa tolak. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah kita terima. Bukan karena dia berucap, tapi karena Quran dan Sunnah. Tapi karena Quran dan Sunnah. Itu tadi saya juga pernah dengar. Bahkan mereka terjemah ya. Itu kan Syekh Shalih Al-Fauzan ada suaranya. Tadi yang ditanyakan. Diterjemah. Siapa yang terjemah? Itu orang-orang yang mengatakan maulid bukan mubtadi, bukan ahli bid'ah. Itu masih ahli sunnah. Pelaku tahlilan masih ahli sunnah. Itu yang menerjemahkannya untuk mendukung fatwanya tadi. Naudzubillah. Orang-orang yang suka mencari yang salah. Tapi di perkara lain, Syekh Fauzan misalnya belum berbicara dalam syarah kitab Tauhid, haramnya foto. Apakah mereka ambil itu? Enggak, dia hanya ambil yang itu saja. Mereka berselfie-selfie. Enggak mengikuti yang Syekh Fauzan katakan di tempat lain. Jadi dia suka cari yang salah. Dia suka cari yang salah. Masalah foto siapa yang cari? Cari lagi yang lain. Yang ya mirip-mirip ke situ sedikit. Itulah mereka. Orang-orang yang hatinya tidak benar suka mencari yang samar. Supaya bisa diarahkan ke pendapatnya. Supaya bisa diarahkan ke pendapatnya. Di sini ada pertanyaan, jika kita masbuk hanya mendapati 1 rakaat bersama imam, sedangkan sholatnya 4 rakaat, maka cara melengkapi sholatnya bagaimana? Seperti biasa, kita berdiri itu melanjutkan sholat. Bukan mengkodok, tapi melanjutkan. Jadi kita anggap tadi itu yang didapati bersama imam, itu yang pertama. Selanjutnya adalah melanjutkan. Bukan mengganti yang luput dari imam. Artinya kita anggap rakaat itu tadi yang didapati sama imam rakaat pertama. Kita bangkit itu rakaat kedua. Berarti kita tasyahud. Setelah 1 rakaat itu. Kemudian kita berdiri melanjutkan 2 rakaat. Iya. Rakaat pertama tadi itu kan kita dapati imam. Kemudian bangkit rakaat kedua. Kita baca Al-Fatihah. Dan surat setelah Al-Fatihah. Kenapa kita rakaat kedua? Kita rakaat kedua. Kemudian setelah tasyahud, kita baca Al-Fatihah saja. Pokoknya kita anggap kita menyempurnakan sholat. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Idza ataitumus sholat fa'tuha bis sakinati wal waqar. Kalau kalian mendatangi sholat, datangilah dengan tenang, penuh wibawa. Jangan tergesa-gesa. Iya. Wama adroktum fa'atimu. Apa yang kalian wama adroktum fasollu, apa yang kalian jumpai dapati langsung ikut. Jangan menunggu, langsung ikut. Wama fatakum fa'atimu, apa yang luput sempurnakan. Jadi kata Nabi, sempurnakan. Bukan mengganti yang luput, tapi sempurnakan. Lanjutkan sholatnya. Itu wallahu a'lamu. Di sini ada pertanyaan. Mahar apakah sebaiknya yang diminta oleh seorang janda kepada calon suaminya? Soalnya saya bingung jawab apa. Karena jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hah? Karena ini juga saya bingung ini pertanyaannya. Ya. Mahar apa? Ya apa yang kita mau. Kan seorang bebas meminta mahar kepada orang yang datang melamarnya. Itu hak dia. Itu haknya dia. Iya. Haknya meminta apa yang dia mau. Haknya dia meminta apa yang dia mau. Nabi cuma mengatakan yang paling bagus adalah yang paling mudahnya dalam memberikan mahar. Iya. Yang paling bagus adalah yang paling mudahnya dalam memberikan mahar. Di sini ada pertanyaan, beri kami nasihat Ustadz kepada para pemuda di tengah godaan syubhat dan syahwat. Pertama, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Allah kepada
kita, orang-orang yang beriman secara umum, bahkan kepada orang-orang sebelum kita dari ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Itu juga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu tentunya nasihat yang pertama, selalu bertakwa kepada Allah. Syubhat apapun, syahwat apapun, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan dihindarkan darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari semua masalahnya. Apakah itu masalah syubhat atau masalah syahwat. Kalau kita bertakwa, kita pasti punya jalan keluarnya. Kita pasti punya jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, kita berusaha mendekati sunnah dan istiqomah di atasnya. Syubhat apapun ataupun syahwat apapun, kalau itu menyelisih sunnah, kita menjauh darinya. Kita berusaha mendekati dan berada di atas sunnah. Kata Nabi SAW, "Syaddidu wa qaribu." Saddidu wa qaribu. Berusahalah istiqomah di atas sunnah dan mendekati sunnah. Walaupun kita tidak bisa persis di atasnya, tapi berusahalah mendekat. Berusahalah mendekat. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita orang tua atau anak muda? Iya. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastaqim kama umirta wala tatagaw." Beristiqomalah kamu sebagaimana yang diperintah. Ada ajakan Nabi SAW, kita lakukan, kita istiqomah. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Lakukan saja sesuai dengan yang digariskan. Iya, sesuai dengan yang digariskan. Itu yang kita usahakan. Ini nasihat tentunya yang kedua. Yang ketiga, ya selalu bersemangat di atas perkara yang bermanfaat. Gunakan masa muda kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kata Nabi SAW, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersemangatlah kamu di atas apa yang bermanfaat untukmu dan selalulah minta pertolongan kepada Allah. Sekaligus ini nasihat yang berikutnya. Selalulah minta pertolongan kepada Allah. Kita anak muda, masih kuat badannya, jangan bersandar kepada kekuatan badan. Jangan bersandar kepada kekuatan pemahaman. Minta kepada Allah. Karena siapa yang meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan membantunya. Walaupun syubhat itu banyak, syahwat itu selalu bergejolak. Tapi kalau dia minta pertolongan kepada Allah, dia akan dibantu. Dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Apa hukumnya memberikan hadiah kepada lawan jenis? Akhwat ke ikhwan. Mengingat dulu sebelum mengenal sunnah dan membatasi pergaulan, ikhwan tersebut sering berbuat baik kepada si akhwat. Iya. Ini masalah, wallahu alam. Iya. Kalau kita tidak buka itu, kita cukup mendoakannya saja. Kan Nabi kan belum berikan kepada kita pilihan untuk membalas kebaikan orang. Tidak harus kita berikan hadiah.
Kalau memberikan hadiah itu membuat dia nanti terfitnah. Akhirnya dia akan ingat lagi kita. Tidak bisa tidur gara-gara dia ingat terus. Kan begitu. Terus juga hatinya dia akan lemah. Gara-gara hadiah kita. Wah, bagaikan dia jatuh dari atas langit. Akhirnya setelah itu dia balas lagi. Kita balas lagi. Selesai. Terbuka pintu syaitan. Saya katakan tadi kan tidak harus kita berikan hadiah untuk membalasnya. Kata Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Kalau kalian tidak dapati, tidak bisa, ada tapi tidak bisa kalian juga lakukan. Atau tidak bisa dapat sekali. Tidak bisa didapati sekali memang sama sekali tidak bisa kita balas. Karena bukan lagi mahram misalnya. Kita kasih nanti akan banyak terjadi hal-hal nanti yang lain yang tidak diinginkan, terbuka pintu bagi syaitan. Maka fad'ulah, kata Nabi, doakan dia. Doakan dia, doakan semoga istiqomah, semoga dia dijodohkan denganku. Kan sembarang doanya. Iya. Iya, semoga segera datang ke rumahku untuk melamar. Bisa. Nah, bilang Ahmad asik. Siapa tadi yang bilang? Oh, temanmu ya? Saya kira tadi Ahmad. Jelas kan? Maksudnya tidak harus kita beri hadiah. Boleh kita mendoakannya. Boleh kita mendoakannya. Sini ada pertanyaan, jika kita diundang suatu pesta. Tapi bisakah kita lebih memilih berpuasa sunnah, tapi tetap menghadiri acara tersebut? Jangan. Iya. Kita hadiri pestanya dan makan. Hadiri pestanya dan makan. Iya. Itu baik dilakukan. Karena menghadiri undangan itu wajib, boleh membatalkan, boleh tidak berpuasa sunnah. Boleh tidak berpuasa sunnah. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan. Temanku dipaksa ibunya menikah dengan laki-laki yang buruk perangainya dan agamanya. Dan temanku menolak, tapi ibunya bersikeras memaksanya sampai menganggap temanku anak durhaka. Bagaimana menurut Ustadz? Bagaimana hal ini dalam pandangan Islam? Kalau memang orangnya buruk, dia menikah dengannya akan membahayakan agamanya, boleh dia menolaknya. Dan kalau dia menolak itu tidak durhaka. Walaupun ibunya anggap durhaka, tapi dia tidak durhaka. Dia tetap temani ibunya dengan baik. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ada 3 perkara yang kalau kita tidak lakukan apa yang disuruh oleh orang tua, kita tidak dianggap durhaka. Kita tidak dianggap durhaka. Pertama, kalau kita lakukan itu akan membahayakan orang tua. Orang tua suruh kita. Tapi kalau kita lakukan, orang tua akan berbahaya dengan itu. Kita tidak lakukan, maka kita tidak durhaka. Misal, orang tua kita suruh beli rokok. Rokok membunuh orang tua kita. Karena tertulis di rokok, rokok membunuhmu. Iya. Kita tidak pergi, berdosa enggak? Tidak, karena membahayakan orang tua. Yang kedua, kalau kita lakukan, maka akan membahayakan diri kita. Akan membahayakan diri kita. Maka ini juga sama. Tidak boleh kita lakukan. Dan kalau kita tidak lakukan, kita tidak durhaka. Karena la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Demikian pula yang ketiga, kalau kita lakukan akan membahayakan agama kita. Boleh kita tidak melakukannya dan kita tidak dianggap durhaka, wallahualam, dan tetap berbuat baik kepadanya.
Di sini ada pertanyaan, apa perbedaan sakinah dengan wakor? Wakor itu terkait dengan wibawa. Sakinah itu terkait dengan gerakannya. Gerakannya itu tenang. Wakor dia berwibawa. Dia jalan ke sholat tenang, tidak tergesa-gesa dan berwibawa. Dan berwibawa. Apa yang dimaksud dari siapa yang berpegang dengan sunnah akan dijaga? Padahal ada orang yang berpegang dengan sunnah tapi diganggu-ganggu. Itu namanya ujian. Dalam berpegang dengan sunnah akan ada ujian. Nabi, orang yang paling berpegang dengan Quran dan sunnah. Beliau Rasul dan utusan Allah tidak pernah salah. Tapi beliau juga kena tombak di perang Uhud. Itu namanya ujian. Jadi dijaga tadi itu bukan berarti kita tidak diuji. Kita tidak diuji. Gangguan-gangguan itu, itulah ujiannya. Kamu bisa istiqomah enggak? Bersamaan dengan gangguan itu tadi. Bersamaan dengan gangguan itu tadi. Wallahu a'lam. Ana pernah dengar bahwa Nabi memiliki jenggot yang kurang dari 20 helai. Apakah ciri tersebut benar? Wallahualam. Tidak tahu, saya belum menghitungnya. Apa hukum menyimpan foto-foto masa lalu? Foto-foto di saat sering bermaksiat di Instagram, padahal sudah belajar dan bertobat. Iya. Haram, tidak boleh. Bentuk daripada bertobat itu kan tobat yang nasuha itu yang bagaimana? Kita kan ikhlas kepada Allah dalam meninggalkan dosa, berjanji untuk tidak kembali kepadanya, meninggalkan itu dan berjanji tidak akan kembali kepadanya. Ini kan masih disimpan. Berarti kan kita belum meninggalkan. Apalagi disimpan di Instagram, di Facebook. Berarti kita mujahir. Orang yang terang-terangan dengan dosa. Sudah bertobat tapi ceritakan. Nah, itu kan tidak diampuni yang seperti itu. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang mujahirun. Mujahirun itu dia tadi malam berdosa, dia ceritakan besoknya, oh tadi malam saya begini. Itu tidak dimaafkan yang seperti itu. Maka kalau kita bertobat, hapus semuanya. Itulah bentuk tobat. Itulah bentuk tobat. Di sini ada pertanyaan, apa hukum bagi seseorang yang mengenal fikih tentang sholat dan ilmu tajwid. Kemudian dia tidak menegur atau menasihati imam. Tidak menasihati imam tetap masjid yang kurang dalam ilmu tajwid dan fikih tentang sholat. Jangan dulu seperti itu. Siapa tahu dia nasihati tapi tidak terang-terangan di muka umum. Kan? Iya. Kan dia menasihati itu tidak harus dia umumkan di masjid. Saya telah menegur itu imam tapi tidak dengar. Kan tidak harus kan. Bisa saja dia sudah nasihati saat bersalaman dengan imam. Dia katakan kepadanya, iya kan? Kita sholat di belakangnya, kita tahu sholat, dia salah. Tapi kan kita tegurnya ada caranya. Kita panggil ke rumah, itu tadi yang kita baca salah, yang kemarin salah. Kan tidak harus diperlihatkan. Tidak harus diperlihatkan. Kita jangan berburuk sangka sama teman tadi yang sudah belajar fikih atau belajar tajwid. Siapa tahu dia sudah menasehatinya. Tapi tidak di depan umum. Saya pernah sholat menggunakan sarung. Dan pada tasyahud akhir, saya baru melihat ternyata
sarung saya robek setitik di bagian paha, yang otomatis aurat terlihat. Apakah sholat saya sah? Sah. Kalau kita sudah sholat, kita lihat setelahnya. Sholatnya sah. Di sini ada pertanyaan, teman anak ingin fokus belajar. Akan tetapi dia selalu teringat dengan mantannya. Ini masalah. Dan mengganggu pikirannya. Tolong nasihatnya Ustaz. Iya. Itu kan sudah mantan. Ya mantan ditinggalkan. Tidak perlu diingat. Kita dalam hal ini, dan memang itulah sifat orang-orang beriman secara umum, mereka tidak bersedih terhadap apa yang telah lewat dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Karena orang yang beriman itu masa lalunya dihapus dan masa akan datangnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas seorang ada masa lalunya dia bersedih terhadap yang lewat. Tidak. Yang lewat katakanlah qadarullah wa ma syafa'al. Itu sudah ketetapan Allah. Apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Iya, apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Iya, ucapkan yang seperti itu. Tidak perlu bersedih. Yang kedua, yakinilah kalau itu sudah berlalu dan tidak ditakdirkan untuk kita, berarti itu tidak pas untuk kita. Nanti kita akan diberikan yang lebih baik daripada itu. Kalau kita meninggalkannya karena Allah. Itu syaratnya. Kita biarkan berlalu karena takdir. Allah Subhanahu wa taala menetapkan segalanya. Kita berkehendak tapi kehendak kita kan di bawah kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkeinginan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah, Rabb alam semesta. Walaupun kita mau, kalau Allah tidak mau, tidak mungkin terjadi. Itu harus diyakini. Dengan itu kita akan meninggalkannya karena Allah. Dan meninggalkan sesuatu karena Allah itu Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Tidak perlu kita bersedih dalam hal itu. Mantan ya sudah mantan, buang saja. Ya tidak perlu dipikirkan lagi. Tidak perlu dipikirkan lagi. Fokus saja masa depan. Ya fokus saja masa depan. Itu wallahu a'lam. Sudah selesai? Silakan Dan Lala. Kita tulis sebentar di apa namanya? Kita pakai mic supaya didengar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut pertandingan atau perlombaan Ustadz, karena sekarang ini kan bulan Juli, tidak lama lagi Agustus, dan di bulan Agustus itu banyak perlombaan-perlombaan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana perlombaan-perlombaan tersebut dan hukumnya, seperti panjat pinang, domino, catur, ya kan banyak itu Ustadz. Karena yang bermasalah ini, saya di asosiasi saya dipilih jadi panitia perlombaan. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Jadi Pak, Nabi SAW bersabda, tadi saya sudah sebutkan sebenarnya hadisnya waktu di pembahasan. Kata beliau SAW dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya Sahih Syekh Albani rahimahullah. La sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au fi naslin. Tidak ada perlombaan yang dibolehkan yang ada hadiahnya. Tidak ada perlombaan yang dibolehkan yang ada hadiahnya. Kecuali pada perlombaan hewan yang bertapak kaki, atau hewan yang berkuku, atau memanah.
Karena Nabi langsung bilang, tidak ada perlombaan. Kalau perlombaan tadi lomba panah, boleh. Lomba berkuda, boleh. Lomba beronta, boleh. Atau lomba yang dikiaskan oleh para ulama juga, ini kan alat-alat perang. Kalau lomba pesawat tempur yang kita panitiai, boleh. Iya. Lomba tembak, boleh. Untuk persiapan. Itu kan dikatakan oleh Nabi SAW. Selain ini, maka masuk di lomba yang haram walaupun tidak pakai hadiah. Yang mubah kalau tidak ada hadiah. Ini kan lomba boleh. Ada hadiah atau tidak? Boleh. Selain ini, maka itu akan masuk di haram atau mubah. Haram atau mubah. Contoh misalnya lomba yang haram, walaupun tidak ada hadiah. Catur, domino. Kenapa? Karena melalaikan dari Allah. Dia pikir untuk geser kudanya. Dia tidak ingat Allah. Dia cuma ingat kuda. Kemana ini langkahnya? Haram pak, lalai dari Allah. Iya. Ini lomba tanpa hadiah pun haram. Kalau lomba yang seperti itu tanpa hadiah haram. Apalagi ada hadiahnya. Lipat ganda. Karena sudah berjudi. Berlomba lagi. Ada lomba. Mubah kalau tidak pakai hadiah. Tapi kalau ada hadiahnya haram. Misalnya lomba-lomba yang tidak melalaikan dari Allah. Ya. Yeah. Lomba-lomba yang tidak melalaikan dari Allah dan tidak meninggalkan yang wajib. Dia melakukan lomba apa misalnya? Yang mubah. Seperti apa? Disebutkan oleh para ulama, dia lomba main bola. Dia lomba main bola. Mubah. Mubah. Kalau ada hadiahnya, haram. Kan begitu jadinya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat maghrib, karena main bolanya, haram. Karena dia melalai lagi dari Allah. Lalai lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula semua lombaan seperti itu. Iya. Kita tidak masuk di panitia lebih bagus, Pak. Nah, masih ada yang lain yang bisa kita kerja. Iya kan, Pak? Bismillah. Silakan, Pak. Jalan-jalan, siapa tahu biar saya lebih cepat. Bismillah, Ustaz. Nama saya Halil. Saya karyawan BUMN. Saya dinas di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, perbatasan Indonesia-Filipina. Di sana kita Muslim kaum minoritas. Terus karena kaum minoritas di sana masjid di daerah tinggal saya cuma satu, jaraknya sekitar 2-3 kilo. Terus di masjid itu ada 2 majelis Ustadz, dari saudara-saudara kita yang jamaah tablik sama majelis dari saudara kita yang bermanhaj salaf, tapi dalam kesehariannya, kadang dalam bermuamalah atau beribadah berkaitan dengan organisasi. Mungkin Ustadz paham dengan organisasinya Ustadz. Terus saya alhamdulillah masih dimudahkan sama Allah untuk selalu menjaga dan berusaha untuk 5 waktu di masjid Ustadz. Walaupun memang jaraknya lumayan jauh dan kadang suara azan tidak terdengar. Terus saya sebagai hamba yang perlu dengan ilmu, saya bukan kadang ya,
memang bermajelis dengan saudara kita yang bermanhaj salaf tapi yang berorganisasi. Walaupun apa yang saya pahami, kita tidak berorganisasi karena setiap umat itu wajib taat pada pemimpin, Ustaz. Nasihat apa? Saya ingin Ustadz nasihatnya, apakah saya perlu ikut bermajelis dengan yang bermanhaj salaf atau saya hanya perlu menjaga sholat 5 waktu ke masjid, habis itu pulang, tidak perlu menuntut ilmu karena pemahaman akidahnya berbeda, Ustadz. Karena kalau kita ikut di majelisnya, saya itu selalu diikutkan dalam kegiatannya, dimasukkan dalam struktur organisasinya walaupun tanpa seizin saya, tanpa kemauan saya, Ustaz. Jadi seperti itu, mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, alhamdulillah. Kalau sekarang ini sebenarnya kita dalam keadaan zaman kita ini semuanya dimudahkan. Kita bisa belajar kapan saja, di mana saja dengan media yang dimudahkan sekarang ini. Maka kita menjaga agama kita itu lebih baik. Dan kita dengarkan agama kita dari orang yang terpercaya. Dari orang yang terpercaya, yang benar dari sisi akidah dan muamalahnya yang sesuai dengan Nabi SAW dan para sahabat pegang. Diwasiatkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, jauh dari masa kita, beliau seorang tabi'in. Beliau berkata, inna hadal ilmu din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Ilmu itu adalah agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kita tidak boleh berkata ambil saja yang baiknya, buang yang buruknya. Nah, kita penuntut ilmu. Apakah kita sudah mampu membedakan ini baik, ini tidak baik? Kita baru belajar. Allah saja katakan di dalam Al-Quran, in ja'akum fasikun fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang yang tidak terpercaya, maka minta dulu kejelasannya. Tidak boleh langsung diterima. Artinya harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita masuk ikut, lama-lama kita condong kepadanya. Kita membenarkan apa yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan condong, apalagi ikut. Jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Iya, sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Condong saja tidak boleh. Karena akan menjadi sebab kita disentuh oleh neraka. Apalagi mengikutinya. Tidak aman. Tidak aman untuk diri kita. Makanya kita katakan dalam kondisi seperti itu, kita mencukupkan dengan yang kita bisa mengambil ilmu dari sumber yang terpercaya, yang kita percayai, orang yang jelas ucapan dan amalannya sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak berkata kami salaf, tapi dalam keadaan muamalah kami adalah pergerakan, itu tidak cocok diambil ilmu. Karena ucapan itu harus sesuai dengan perbuatan. Kapan ada orang mengaku pengikut Quran dan Sunnah, tapi
tidak sesuai amalannya dengan Quran dan Sunnah, maka itu tidak bagus diikuti. Tidak bagus diikuti, tidak bagus kita belajar kepadanya. Karena membuat nanti kita akan jauh terpengaruh dengan pemahaman yang seperti itu. Dengan pemahaman seperti itu. Sekarang kita kagum terhadap tajwidnya misalnya. Kita kagum terhadap penyampaiannya. Setelah itu kita akan kagum terhadap pemikirannya yang salah. Terhadap pemikirannya yang salah. Kita seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sirin tadi, hati-hati itu lebih baik. Hati-hati itu lebih baik. Iya, kita terbatas pada apa yang kita punya dari Quran dan Sunnah lebih baik daripada bergabung dengan orang yang tidak berada di atas Quran dan Sunnah. Walaupun perkataan kita tadi di awal sama di akhirnya bertentangan. Gimana caranya orang bermanhaj salaf tapi tidak cocok? Pemikirannya tidak bermanhaj salaf. Pemikirannya tidak bermanhaj salaf. Itu sudah tidak benar pengakuannya. Sudah tidak benar pengakuannya. Orang bermanhaj salaf itu, kata Nabi SAW, man kana ala mitli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada seperti yang saya pegang dan para sahabatku. Kalau ada orang mengaku manhaj salaf, tapi tidak sama dengan yang Nabi pegang. Tidak sama dengan yang Nabi lakukan. Dan tidak sama dengan yang para sahabat pegang. Tidak sama dengan para sahabat lakukan. Maka itu menunjukkan dia bukan yang bermanhaj salaf. Itu hanya yang mengaku saja. Itu hanya yang mengaku saja. Kita harus cari yang bermanhaj salaf, maksudnya dia memang berada di atas yang Nabi pegang dan para sahabat. Dan sampai sebagian orang, saya pernah berkata begitu kepadanya, kan dulu tidak ada di masa Nabi SAW partai-partai seperti sekarang ini. Saya katakan, apakah dulu tidak ada pemilihan pemimpin? Apakah untuk memilih Ali menjadi pemimpin di perang Khaybar, Nabi perlu mengumpulkan, melakukan? Kan tidak. Kan seperti itu. Apakah tidak ada penunjukan pemimpin di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, di masa Ali, di masa sahabat? Itu diantaranya yang mereka lakukan. Misalnya, dia mengaku manhaj salaf, tapi dia berkata begitu. Ini kan kita lakukan kan tidak ada di masa sahabat. Itu menunjukkan bodohnya. Semua sudah terjadi di masa Nabi. Semua sudah terjadi di masa sahabat. Apa yang mereka pegang, itulah yang benar. Karena sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa yang mereka tidak pegang, itu berarti tidak sesuai. Itu berarti tidak sesuai. Kita hanya terbatas pada apa yang mereka pegang. Itu wallahualam. Kita berpegang saja dengan apa yang datang dari Nabi, itu lebih baik. Daripada kita ikut intima, ikut menyandarkan diri kepada orang-orang yang seperti itu. Daripada kita ikut menyandarkan diri kepada orang-orang seperti itu. Itu akan membahayakan kita nanti ke depannya. Kita sibuk saja dengan pekerjaan kita tadi, itu sudah cukup. Kemudian kita bisa, dan di sana kita sulit misalnya orang yang mengajar. Kita belajar sekarang media banyak. Orang online itu 24 jam sekarang. Untuk belajar ilmu agama. Untuk belajar ilmu agama. Mudah. Tidak ada jaringan di tempat kita. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Saat bagusnya kita download. Nah, kalau susah di situ harus naik motor, pergi ke sana untuk cari jaringan. Download satu ceramah, dengarkan 1 pekan itu terus diputar. Lebih baik sampai terhafal. Nanti kita pulang dari sana kita sudah ustad. Lebih baik. Alhamdulillah. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan. Sudah lewat banyak. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.